Halo people, ketemu lagi bersama saya, dokterku. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode sunat menggunakan klem. Sebenarnya video sebelumnya saya sudah pernah membuat video tentang sunat menggunakan metode klem. Cuman video saya yang lama memang kualitasnya kurang bagus dan mungkin terlalu berbelit-belit. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat rangkuman tentang kitan menggunakan metode klem, dari bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana keuntungannya, kemudian bagaimana kekurangannya, kemudian bagaimana cara perawatan setelah dibuka klemnya. Jangan kemana-mana, tonton terus video saya sampai habis ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kitan menggunakan metode klem. Metode klem seperti yang saya bawa ini, itu adalah metode yang sudah banyak sekali atau sudah lama sekali digunakan. Metode ini cukup praktis, perawatannya juga mudah sekali. Nah, sebelum saya menyampaikan materi lebih lanjut, saya ingin bilang ke teman-teman, jika teman-teman baru pertama kali melihat video ini, teman-teman bisa dukung channel saya dengan cara ketik like, kemudian subscribe video saya, dan tekan lonceng di bawah. Atau jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Oke, saya akan membahas metode kitan atau sunat menggunakan klem. Pada video ini berisi satu, proses metode klem, kemudian bagaimana cara perawatan klem, kemudian apa keuntungan dan kekurangan metode klem ini. Jadi yang pertama, proses pemasangan klem. Untuk sebelum dilakukan pemasangan, tentu kita persiapkan anak atau teman-teman yang mau dikitan atau disunat, kita persiapkan mentalnya, kita berikan kekuatan agar bisa siap dalam menghadapi atau akan dikitan. Kemudian seperti biasa, kita bersihkan dahulu bagian yang akan dikitan. Kita disinfeksi dahulu. Disinfeksi dengan cairan iodin dan alkohol. Setelah itu kita lakukan pembiusan. Pembiusan dilakukan bisa dengan jarum atau tanpa jarum. Seperti video saya yang sebelumnya, itu saya sudah jelaskan secara lengkap untuk proses pembiusannya. Proses pembiusannya bisa dengan jarum atau tanpa jarum. Pada anak-anak atau orang yang takut terhadap jarum bisa menggunakan atau bisa memilih metode yang tanpa jarum. Metode tanpa jarum kita menggunakan FNI, free needle injection. Itu sudah ada pada video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat lebih detail di sana. Untuk bius yang tanpa jarum, kita menggunakan jarum yang kecil, ukuran 26 yang kuning. Nah, itu kita bius pada 3 kali minim pada jam 11, jam 1, kemudian jam 6. Tergantung ya dari besar Mr. P yang ada. Biasanya pada anak-anak dosisnya lebih kecil, pada orang dewasa lebih banyak. Tergantung dari besar, berat badan, dan faktor-faktor lainnya. Setelah itu, setelah dilakukan pembiusan, kita lakukan tes nyeri dulu. Kita cubit di seluruh bagian yang akan dikitan atau disunat. Jika sudah tidak merasakan nyeri sama sekali, baru kita lanjutkan proses marker. Proses marker ini adalah proses yang sangat penting. Jangan lupakan proses marker. Kita marker dengan spidol khusus di bagian yang hendak akan kita potong. Setelah kita lakukan marker, kita lakukan pemasangan dari klem ini. Jadi
kita masukkan klaim ini ke dalam kepala dari Mr. P. Kemudian kita masukkan outer claim, kemudian kulit kita tarik sampai ke marker yang sudah kita tandain. Setelah itu kita lakukan penguncian, kemudian tarik mukosa hingga secukupnya sampai ke marker, kemudian kita lakukan pemotongan kulit yang ada di luar sesuai dengan marker. Setelah kita lakukan pemotongan, itu kita bersihkan dengan cairan PZ atau cairan infus, kemudian kita disinfeksi ulang, kemudian kita berikan salep pada daerah bekas potongan, kemudian pada daerah batangnya. Setelah itu pasien kita boleh berdiri, kemudian menggunakan celana sunat, kemudian bisa menggunakan celana longgar, langsung menggunakan celana longgar atau sarung atau celana kain. Jangan menggunakan celana jeans karena terlalu ketat. Kemudian kita sarankan untuk anak tersebut untuk langsung meminum obat anti nyeri. Biasanya efek anestesi yang kita berikan itu maksimal 90 menit, 60-90 menit. Rata-rata setelah 1 jam setelah kitan itu sudah merasakan nyeri, sehingga obat nyeri harus segera diminum agar setelah obat tersebut bereaksi, bius sudah habis, maka dapat mengurangi nyeri yang sudah ada. Nyeri biasanya hanya 1-2 hari. Setelah itu perawatan di rumah itu ada pasien itu bisa langsung mandi seperti biasa. Setelah mandi cukup diberikan salep. Kemudian setiap habis kencing harus dibilas di bagian dalamnya agar sisa kencing bisa keluar dan tidak ada bau yang tidak sedap. Keuntungan dari metode klaim ini adalah ketika selesai sunat itu bisa aktivitas seperti biasa, bisa langsung mandi-mandi, kemudian aktivitas biasa, cuman nyeri hanya 1-2 hari. Kekurangannya adalah tentu karena ini dipasang terus pasti kerasa tidak nyaman atau terasa ada yang mengganjal. Kemudian ketika akan dilepas itu pasti agak terasa nyeri. Tapi setelah 5 menit nyerinya pasti hilang setelah dilepas. Setelah 5 hari atau 6 hari, 5 hari pada anak-anak, 6 hari pada orang dewasa, itu bisa kontrol ke sini untuk dilakukan pelepasan klaim. Ketika klaim dilepas itu pasti masih ada kerasa nyeri sedikit waktu pelepasan. Kemudian ditunggu saja 5-10 menit, nyeri pasti hilang. Nah, setelah dilepas, perawatan yang dapat dilakukan adalah dilakukan kompres dengan larutan iodin sehari 2 kali, pagi dan sore. Kemudian setelah dilakukan pengompresan, teman-teman bisa berikan salep yang sudah diberikan oleh kami. Setelah itu bisa boleh mandi-mandi seperti biasa, disabunin, jaga kebersihan agar tidak kotor dan tidak terjadi infeksi. Sekian pembahasan video tentang sunat menggunakan metode klaim. Metode klaim ini berbeda dengan metode ring atau super ring. Metode klaim ini bentuknya seperti ini, terdiri dari inner claim, outer claim, dan pengunci. Itu sama dengan alis claim atau smart claim atau Madian claim atau techno claim yang baru. Itu punya prinsip yang hampir sama. Nah, sekian video dari saya. Semoga teman-teman setelah melihat video ini, teman-teman bisa jelas metode klaim ini. Jika teman-teman ingin bertanya sesuatu, teman-teman bisa langsung tanya di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman ada ide ingin membahas apa, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menonton video saya, baru pertama kali join, teman-teman bisa dukung video ini dengan cara ketik like, kemudian subscribe video saya, kemudian share ke teman-teman lain yang membutuhkan informasi tentang kitan. Sekian video dari saya, semoga membantu. Dadah.